Ya, kali ini saya akan menjelaskan cara untuk setting corong. Pertama-tama kita lakukan hal ini. Nah, ini silver kan posisi masih membuka ya. Ini kita tutup dulu dengan manual ya, maju ya. Seperti ini. Setelah itu kita pasang corongnya. Ini kencang dengan tangan dulu, jangan dengan kunci. Lalu kita pastikan untuk di belakang corong seperti ini ya, ini lurus. Terus untuk jaraknya itu kisaran 1 sampai setengah sentian ya. Ini kebetulan ini 1 senti. Nah, cara untuk memundurkannya di setel di sini ya. Ini ada baut 2. Kita longgarkan dulu bautnya. Nah, lalu ini untuk misal untuk maju ini didorong maju seperti ini. Lalu untuk mundur ini dorong ke belakang seperti ini. Nah, untuk jaraknya sekitar segini ya. Ini setengah sentian. Segini ya. Lalu kita kencangkan. Nah, ini jangan terlalu kencang dulu, nanti masih disetting lagi. Setelah itu kita pastikan pada saat posisi menutup kawat ini, nah, ini lurus dengan ini ya, tengah silver ini ya. Nah, pastikan ini lurus dengan tengah silver. Lalu untuk roda kuningan ini pastikan dia tidak melebihi bagian depan silver ini ya. Jadi kalau dari samping ini tidak boleh lebih maju dari silver ini. Posisi paling depan ini tidak boleh lebih maju dari silver ini. Dia harus di belakangnya silver. Nah, setelah itu kita coba dengan plastik. Nah, untuk ini kan menggunakan decoding ya. Itu jalurnya ini plastik masuk ke pemberat, lalu ini ke depan lewat di depan ini ya, roller decodingnya yang paling bawah. Setelah itu ini tidak usah dipakai, jadi plastik ini langsung ke roller nomor 2 di sini ya, nanti dia lewat di sini. Kita tarik ke atas, pastikan plastik tidak ada yang menekuk. Lalu masuk ke nomor 3, turun ke bawah, lalu naik lagi ke roller yang paling belakang. Setelah itu baru masuk ke sabuk corong yang paling atas. Ini kita lipat ke belakang seperti ini, bentuk segitiga. Lalu kita masukkan ke sabuk yang paling atas. Nah, setelah seperti ini silvernya kita buka ya. Kita buka ini dengan menekan mundur sedikit saja ya. Jangan dipencet terlalu lama. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka ini untuk penjepit. Ini penjepit rodanya, roda penjepit. Kita buka seperti ini. Nah, ini untuk membuka seperti ini posisinya. Lalu plastik kita masukkan di sela-sela roda. Pastikan dua-duanya bertemu dan kanan kiri harus sama ya. Kanan kiri sama. Setelah itu pastikan yang atas
atas, ini juga kanan kirinya harus sama. Nah, lalu kita jepit, ini tuasnya kita turunkan seperti ini. Setelah itu kita nyalakan suhunya. Setelah suhunya tercapai, ini dengan indikator, lampu indikator tulisan out ini udah hijau dua-duanya, itu tandanya sudah bisa dipakai ya mesinnya. Nah, ini kita press dulu ya, kita press manual dengan kita pencet maju, ditekan terus menerus ya sampai dia buka lagi. Nah, tutup, buka, lepas seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di corongnya, pastikan dia ini lurus dengan patokannya ini ya, di besi silver ini. Nah, ini dua-duanya ini. Nah, kita pastikan ini lurus corongnya. Setelah itu kalau sudah lurus, ya kita kencangkan baut corongnya. Lalu kita coba dengan ini manual dulu ya. Jadi ini feedernya off, feeder off. Kalau kita pencet hijau, nah, pastikan bagian belakang. Nah, ini dia harus sama ya, kanan dan kirinya. Nah, ini kan masih beda ya. Kita stop dulu mesinnya. Nah, ini kita cek, ternyata di bagian kiri ya, bagian kiri dari depan mesin. Ini bagian kiri dia lebih panjang dari yang kanan sini. Nah, itu caranya kita turunkan ini lengan bagian depan. Ini ada bautnya dua. Nah, ini baut yang sini kita kendorkan sedikit, lalu yang sini juga dikendorkan. Jangan terlalu banyak kendornya, nanti dia lepas. Ini malah jatuh gini. Nah, ini sambil ditahan ya, tangan kiri nahan. Nah, kita luruskan. Ini untuk kasus sebelah kiri lebih panjang dari sebelah kanan, itu caranya ini diturunkan seperti ini. Tapi sedikit-sedikit saja ya. Nah, lalu misal nanti ada kasus yang sebelah kanan ini lebih panjang dari sebelah kiri, itu berarti sebaliknya ya. Ini dinaikkan seperti ini. Tapi itu sedikit-sedikit saja. Nah, detailnya harus pakai perasaan ya. Setelah bautnya kencang, kita coba lagi. Nah, seperti ini. Ini kan dia tadi kan sebelah kiri ya yang panjang ya. Nah, sekarang ini jadi sebelah kanan. Nah, berarti untuk kasus seperti ini dia terlalu banyak tadi ya nurunkannya. Jadi ini tadi terlalu banyak turunnya. Jadi pindah di sebelah kanan. Nah, ini kita kendorkan lagi. Berarti kita naikkan sedikit. Nah, sedikit. Lalu kita coba lagi. Masih kurang, kita tambahin lagi. Nah, dia biasanya nggak langsung berbalik ya. Nah, sedikit demi sedikit dia mulai rapat. Nah, seperti ini.
itu untuk cara menyetingnya. Nanti kalau misalkan ini ada kasus nah yang bagian bawah sini nanti terlalu nempel, jadi kan bisa saja pas pengiriman itu nanti kan dia kan ketekan seperti ini ya. Nah jadinya dia terlalu nempel ke silbarnya seperti ini. Nah itu untuk cara nyetingnya itu di bagian sini, baut dua ini ya, sedikit saja yang bagian belakang, lalu yang bagian depan sedikit kendorkan. Nah terus kita tarik naik ya. Tadi kan kasusnya dia menempel ya, menempel seperti ini. Nah kita tarik ke atas. Nah pastikan juga untuk ini dia di tengah-tengah silbar ya. Kita tarik. Setelah itu kita kencangkan. Lalu kita coba lagi. Ini kita buka dulu, dimundurkan sampai buka penuh. Kita start. Ini masih aman ya. Ya, lalu ada juga kasus seperti ini ya. Plastik ini dia pas narik dia maju gini. Pas posisi plastik narik dia nanti seperti ini. Jadi dia nggak di belakang seperti ini. Nah itu cara untuk menyetingnya. Ini dengan di sini ya. Nah ini di atas, ini namanya vibrator. Ini ada baut dua di atas ini. Nah ini kalau misalkan plastiknya yang sebelah kiri dari depan mesin ini, nah ini jadinya seperti ini. Nah ini kita serongkan. Nah ini bisa serong kanan, serong kiri. Kita kejar plastiknya ya. Jadi misal plastiknya di sebelah sini, berarti dia diserongkan ke kiri. Nah supaya dia bisa rapat gini, plastiknya bisa sampai ke belakang sini, di sabuknya yang atas ini. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya kalau sebelah sini yang plastiknya maju ke depan gini, berarti kita serongkan ke sebelah kanan. Nah, kita ikuti sampai dia benar-benar dapat di sini ya. Nah, setelah disetel ininya, biasanya kita harus nyetel juga ini ya, yang corongnya ini, itu digeser kanan atau kiri. Nah, kita cari lurusnya ya tadi. Ini, misal kurang ke kiri ya kita setel kiri. Seperti ini, kurang kanan. Nah seperti itu. Nanti untuk hasilnya itu setelan corong ini itu dia menentukan tengahnya ini ya. Nah, tengahnya ini. Jadi ketika plastik itu kita lipat, dia bertemu sama panjangnya seperti ini. Sekian dan terima kasih.